Selamat siang yang terhormat seluruh Dewan Juri dan peserta konvensi TKMPN tahun 2021 yang ada di seluruh Indonesia. Kami dari Gugus Bimelsi Departemen Maintenance PT Kaltim Pharma Industri. Perkenalkan, kami dari perusahaan PT KPI. PT KPI adalah perusahaan swasta nasional yang memproduksi amonia dengan desain produksi 1.500 metrik ton per hari. PT KPI berlokasi di kawasan industri KIE PT Pupuk Kalimantan Timur. Hasil produksi untuk mencukupi kebutuhan amonia dalam negeri dan diekspor ke berbagai negara, antara lain Cina, Hindia, Korea. Selamat datang di pabrik PT Kaltim Pharma Industri yang terletak di Kota Buntang, Kalimantan Timur. PT KPI merupakan suatu badan usaha yang memproduksi amonia berbahan baku gas alam yang telah berdiri sejak tahun 1995. Setiap harinya PT Kaltim Pharma Industri mampu memproduksi 1.500 ton amonia per hari. Dengan struktur bisnis yang kuat dan didukung oleh SDM yang handal, PT Kaltim Pharma Industri menjalankan produksinya untuk menjadi produsen amonia paling efisien di dunia dengan memprioritaskan keselamatan, kesehatan kerja, mutu dan perlindungan lingkungan. Untuk mendukung proses produksi, KPI memiliki fasilitas pendukung antara lain area proses, utilitas, area amonia storage, dermaga, instalasi pengolahan limbah, bangkit listrik, dan instalasi lainnya. Terima kasih, kami dari Bimelsi bersinergi memelihara alat produksi. Kami perkenalkan Winarno, saya sendiri sebagai Ketua Gugus, Bambang Sutresno sebagai Sekretaris. Anggota 1. Ronald Tabubolon, 2. Tumpal Sregar, 3. Wahyu Purwono, dan fasilitator kami Muhammad Nur. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, kami mengambil tema dan sasaran tema improvisasi filter Saranet untuk memperpanjang umur filter dan menurunkan frekuensi Sadon Misbed Polyser F2401. Berikut adalah bagan utility plan PT KPI. Terdapat unit misbed, yaitu pengolahan dari air laut atau air besar menjadi air demi. Berikut adalah gambar misbed Polyser F2401. Selama 11 bulan, kami melakukan rencana dan realisasi kegiatan gugus kendali mutu Bimelsi, mulai dari langkah pertama menentukan tema hingga langkah ke-7 membuat standarisasi. Langkah pertama, menentukan tema dan sasaran tema. Kami melakukan identifikasi masalah yang ada di perusahaan kami. Ada 8 permasalahan. Setelah itu kami lakukan stratifikasi masalah. Ada 4 permasalahan. Selanjutnya kami diagram paretokan. Ada 1 permasalahan yang paling dominan, yaitu pada misbed F2401. Selama 11 bulan kami melakukan 4 kali penggantian, sehingga total biaya yang timbul yaitu Rp187.821.900. Masalah potensial akibat rusaknya filter Saranet yaitu resin terbawa oleh aliran air pada saat proses regenerasi resin, sehingga kualitas air dan uap di PKB dan WHB menurun, dan juga bisa merusak sudut-sudut turbin yang pada akhirnya sangat berpotensi target produksi tidak bisa tercapai. Setelah kita lihat pada stratifikasi masalah potensial dan dampak negatif yang timbul, maka gugus kami mengambil tema dan sasaran tema improvisasi filter Saranet untuk memperpanjang umur filter dan menurunkan frekuensi Sadon pada misbed F2401. Berikut adalah tanggapan atasan kami. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya langkah kedua yaitu menganalisa penyebab. Bisa dilihat di diagram tulang ikan ini, ada 5 kemungkinan penyebab filter Saranet F2401 dalam 11 bulan robek
atau ganti filter 4 kali. Dari 5 kemungkinan penyebab tersebut, pada langkah ketiga kami melakukan pengujian untuk menentukan penyebab yang dominan dengan cara verifikasi dan analisa studi kasus. Selanjutnya langkah ketiga, menentukan penyebab dominan. Dari verifikasi dan analisis studi kasus yang kami lakukan, kami menemukan bahwa filter saranet material nilon robek seperti terlihat di foto kurang tahan terhadap gesekan mesin pada saat regen, sehingga kesimpulannya sangat dominan. Nah, dari verifikasi dan analisa studi kasus, diperoleh satu penyebab masalah yang sangat berpengaruh atau yang sangat dominan, yaitu material filter saranet kurang kuat. Juri yang terhormat, berikut kita lanjut ke langkah keempat, membuat rencana dan menetapkan target perbaikan. Untuk melakukan penyelesaian perbaikan, maka dilakukan dengan pola pikir sebagai berikut. Kondisi saat ini filter saranet robek. Subjeknya adalah mekanikal, operasi, PE, TSP, dan safety. Objeknya adalah misbed F2401. Metode yang dilakukan dan kondisi yang diinginkan bisa kita lihat pada layar, sehingga dapat memberi keuntungan perusahaan, yaitu pola operasi sesuai rencana, target produksi tercapai, dan meningkatkan keuntungan. Perencanaan strategi analisa SWOT. Dilihat dari kekuatan, kami yang memiliki tenaga yang andal dan keinginan improvisasi yang tinggi. Dari segi kelemahan, pergantian filter saranet hanya bisa dilakukan pada saat F2401 shutdown dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Sementara itu, tuntutan dari manajemen agar F2401 bisa beroperasi dengan optimal, agar filter saranet lebih kuat, dilakukan di F2401. How-nya bisa kita lihat dari layar, dan biaya yang timbul sebesar Rp12.600.069.600. Target perbaikan, umur filter saranet bisa lebih lama dan frekuensi shutdown pergantian filter saranet misbed polyser F2401 bisa turun dari 4 kali dalam 11 bulan menjadi 1 kali. Juri terhormat, selanjutnya kita masuk ke langkah kelima, yaitu melaksanakan perbaikan. Ini gambar kondisi filter saranet sebelum perbaikan. Ini gambar filter saranet original. Sehingga kita melakukan perbaikan dengan proses pekerjaan perbaikan dan hasil perbaikan di sebelahnya. Setelah pekerjaan perbaikan, kita lakukan pemasangan filter saranet di F2401. Ini gambar setelah terpasang semua dan kita lakukan loading resin. Dewan juri yang terhormat, langkah ke-6, meneliti hasil perbaikan. Monitoring kondisi operasional F2401 setelah perbaikan. Monitor kualitas air dingin sebelum perbaikan 0.9 sampai dengan 0.20 mikrosimen. Setelah perbaikan rata-rata menjadi 0.9 mikrosimen. Monitor service time dari regen setiap 90 jam menjadi setiap 140 jam. Pada tanggal 26 April 2021, ada indikasi filter saranet rusak. Saat regen, ada resin terbawa aliran air kurang lebih 4,8 liter. Namun setelah diperiksa, ternyata kasket pipa outlet yang mengalami kerusakan. Pergantian filter saranet F2401 selama 11 bulan. Sebelum perbaikan sebanyak 4 kali, setelah perbaikan menjadi 1 kali. Tabel frekuensi masalah sebelum dan setelah perbaikan seperti tabel di layar. Maka dapat diparetokan frekuensi masalah sebelum dan setelah perbaikan seperti pareto di layar. Tabel biaya dan penghematan. Total biaya penghematan setelah perbaikan sebesar Rp160.029.700. Analisa risiko sebelum dan sesudah GKM dari segi aspek QCDSEM. Dari segi kualitas air dingin sangat baik. Dari segi cost, diperoleh penghematan sebesar Rp160.029.700. Dari segi delivery, selama 11 bulan beroperasi, filter saranet F2401 hanya rusak 1 kali. Dari segi safety,
Resiko kecelakaan kerja rendah karena pergantian filter Saranet hanya 1 kali. Dari segi lingkungan, pencemaran resin yang terbuang ke lingkungan sangat sedikit. Dari segi moral, pekerja merasa puas dan anggota GKI merasa bangga karena bisa mengatasi masalah pada filter Saranet F2401. Dampak positif dari perbaikan: 1. Misbet Polisher F2401 bisa beroperasi lebih baik. 2. Kualitas RDM menjadi sangat baik. 3. Service time menjadi lebih panjang. Dan 4. Water balance tetap terjaga. 5. Diperoleh penghematan sebesar 160.029.700. Dampak negatif tidak ada. Maka dapat disimpulkan bahwa perbaikan yang dilakukan oleh GKM BIMLC berhasil mengatasi masalah. Dewan juri yang terhormat, selanjutnya langkah ke-7, membuat standarisasi. Yang pertama yaitu standar prosedur, bisa dilihat di layar monitor. Yang kedua, standar masukan, bisa juga dilihat di monitor. Yang ketiga, standar hasil. Yang pertama, selama 11 bulan beroperasi, kerusakan dan penggantian filter Saranet F2401 hanya 1 kali. Yang kedua, kualitas RDM ini sangat baik. Dan ketiga, water balance sangat terjaga. Berikut tanggapan atasan kami. Dan berikut pengakuan keberhasilan dari manajemen dan stakeholder PT Kaltim Parna Industri. Berikut adalah testimoni dari manajer operasi di Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pratika Ramadhanto. Saya di PT Kaltim Parna Industri sebagai Operation Manager. Kami cukup terima kasih terhadap apa yang dilakukan oleh tim BIMLC, yaitu melakukan modifikasi terhadap mix bed polisher kami, dan ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Dengan adanya kegagalan di mix bed polisher kami, terus kemudian dilakukan inovasi, dilakukan perbaikan oleh rekan-rekan dari maintenance yang tergabung dalam gugus kendali mutu BIMLC. Alhamdulillah saat ini performan atau kinerja dari mix bed polisher ini semakin baik. Yang semula hanya bisa berjalan service time sekitar 90 jam, saat ini sudah bisa 125 hingga 150 jam. Secara finansial ini juga cukup banyak menghemat, dan secara operasional kami juga lebih reliable untuk menjalankan operasional pabrik ini. Terima kasih tim BIMLC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian testimoni dari manajer operasi PT Kaltim Parna Industri. Selanjutnya, langkah ke-8 membuat rencana berikutnya. Setelah melakukan stratifikasi frekuensi masalah dan diagram Pareto, maka akan mengatasi masalah pada F0301, yaitu MDA. Berikut adalah jadwal rencana kegiatan dari gugus kami BIMLC. Terima kasih.